Film diawali pada tahun 1990, di mana pria bernama Chris baru saja diwisuda. Chris dan keluarganya merayakan kelulusannya di sebuah restoran untuk makan bersama. Di tengah momen bahagia itu, Chris mengatakan bahwa ia diterima di Universitas Harvard. Tentunya hal itu semakin membuat orang tuanya bahagia. Lalu mereka ingin membelikan mobil baru untuk Chris karena mobil lamanya sudah tidak layak pakai. Akan tetapi Chris menolak pemberian tersebut. Keluarga Chris merupakan keluarga kaya raya. Ayah Chris seorang pegawai di NASA, sedangkan ibunya pejabat pemerintah. Setelah makan bersama, Chris kembali ke apartemennya. Sedangkan kedua orang tua beserta adiknya kembali ke Virginia. Saat itu juga, Chris berencana pergi ke Alaska untuk meninggalkan hidup mewahnya. Ia mendonasikan uangnya yang berjumlah $24.000 ke sebuah yayasan. Lalu ia membakar semua tanda pengenalnya untuk menghilangkan jejaknya. Sebenarnya Chris berbohong bahwa ia diterima di Harvard. Ia melakukan ini agar Chris bisa pergi ke Alaska. Chris nekat melakukan hal tersebut sebab ia kecewa kepada orang tuanya yang selalu mengukur kebahagiaan dengan uang. Sehingga ia lebih memilih menggantungkan dirinya pada alam untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat itu juga ia berangkat menggunakan mobil tuanya, serta membawa uang saku seperlunya. Tak lupa juga ia membawa buku bacaan, serta buku diari untuk menulis setiap momen yang akan dilalui. Tak disangka saat ia istirahat di malam hari, sebuah banjir bandang menyebabkan mobilnya rusak. Kemudian ia segera membakar uang yang tersisa, dan ia memulai perjalanan panjangnya. Pada bulan Juli tahun 1990, Chris sampai di wilayah Arizona. Ia mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp, dengan tujuan supaya ia tak dikenali oleh siapapun. Tepat 2 bulan setelah kepergiannya, orang tua Chris mulai curiga, sebab tak mendapat kabar sedikit pun dari anaknya. Lalu mereka segera pergi ke Atlanta untuk menjenguknya. Namun usaha yang dilakukan orang tuanya sia-sia, tak ada satupun orang di sana yang tahu keberadaan anaknya. He didn't say anything. Chris had arranged for the tedious duty of graduating from college. Sebulan kemudian, Chris bertemu sepasang suami istri yang memberinya tumpangan. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bercerita dan bermain di pantai. Namun keesokan harinya, Chris sudah pergi tanpa pamit dan terus melanjutkan perjalanannya. I got time, it's clear to see from up here. Sampai akhirnya, Chris bekerja di sebuah lahan pertanian yang dikelola oleh Wayne, seorang petani gandum. Di sana ia juga banyak menceritakan tentang obsesinya hidup di Alaska. Namun tak bertahan lama, ia harus berhenti bekerja karena Wayne ditangkap polisi, yang ternyata ia merupakan seorang buronan. Akibat peristiwa itu, Chris kembali melanjutkan perjalanan. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be. Berhasil lolos dari kejaran polisi, ia kembali menggunakan sisa uangnya untuk membeli makanan sebagai bekal di jalan. Ia kemudian kembali menyusuri sungai, hingga ia tak sadar sudah sampai di Meksiko. Di sana ia diamankan oleh petugas, sebab ia tak memiliki tanda pengenal. Merasa terancam, ia diam-diam kabur menaiki kereta barang yang kebetulan sedang lewat. You and me, we're meant to be. Sampai Amerika, ia membuat tanda pengenal baru dengan nama Alexander Supertramp agar ia bisa mencari pekerjaan. Namun saat ia melihat sekeliling kota, ia mengurungkan niatnya sebab ingat dengan masa lalunya. Kemudian ia kembali melanjutkan perjalanan dengan naik kereta secara diam-diam. Namun kali ini nasibnya kurang beruntung, ia ketahuan oleh petugas dan dipukuli hingga babak belur. Karena masih berada di tengah kota, tentunya ia harus mencari uang untuk bertahan hidup. Lalu ia bekerja di sebuah restoran cepat saji. Lagi-lagi ia harus dipecat, gara-gara ia tak memakai sarung tangan dan kaos kaki.
Dengan terpaksa ia harus melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian ia bekerja di sebuah toko buku bekas. Di sana ia bertemu wanita cantik yang bernama Tracy. Di mana Tracy ini diam-diam menaruh hati pada Chris, namun Chris sama sekali tak tertarik dengan kecantikannya. Singkat cerita, setelah merayakan malam Natal, esoknya Chris kembali melanjutkan perjalanan. A year and a half had passed. Beberapa saat kemudian, Chris bertemu seorang kakek bernama Leonard. Leonard yang kesepian karena hidup sendiri, ia mengajak Chris untuk tinggal bersamanya. Mereka menghabiskan waktu bersama beberapa bulan dengan bahagia. Leonard yang sangat sayang kepada Chris, ingin mengadopsi Chris menjadi cucunya. Namun Chris akan memberi jawaban setelah ia kembali dari Alaska. When I get back, we're gonna do that. Yeah. Like a bird on a tree. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya sampailah dia di Alaska pada bulan April tahun 1992 yang bertepatan dengan musim dingin. Baginya Alaska merupakan tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya. Di sana ia menemukan bangkai bus yang ia jadikan sebagai tempat tinggal dan diberi nama Magic Bus. Kegiatan sehari-hari ia habiskan dengan membaca buku dan berburu hewan untuk dijadikan stok makanan. Tak lupa juga ia selalu menulis setiap momen yang ia lalui di buku diari. Hari demi hari berlalu, dan musim pun berganti. Persediaan makanan Chris semakin hari semakin menipis. Hingga ia terpaksa harus mencari sesuatu yang bisa dijadikan stok makanan. Hingga akhirnya ia mendapatkan seekor rusa yang sangat besar. Chris dengan semangat memotong rusa itu dengan potongan yang lebih kecil, lalu menyimpannya di bawah batu. Namun beberapa hari kemudian, daging rusa yang ia simpan sudah busuk dimakan belatung. Merasa kecewa, Chris mulai menyadari bahwa alam tak selamanya bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang dia pikirkan. Kemudian ia segera kembali ke dalam bus untuk menulis dan membaca. Saat itulah ia membaca sebuah kutipan yang baginya sangat berarti. Tulisan itu berkata bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Tidak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang lelaki saat ia menemukan belahan jiwa dan keturunan. Saat itu juga Chris langsung menyadari bahwa ia tak bisa selamanya hidup di alam sendirian. Esok harinya ia mulai berkemas pulang dan berharap bisa membagikan kisah perjalanan yang telah ia tulis selama ini. Namun ternyata alam tak semudah itu membiarkannya pergi. Sungai satu-satunya yang menjadi jalan untuk kembali sudah tak bisa dilewati karena arus yang mengalir begitu deras. Setelah berulang kali mencoba, Chris yang sudah putus asa memutuskan kembali ke dalam bus untuk bermalam di sana. Esok harinya, Chris terbangun dengan kondisi perut yang sangat lapar, namun ia sudah tak punya lagi persediaan makanan. Bahkan hewan buruan pun sudah tak dapat lagi ditemukan akibat musim yang sudah berubah. Kemudian ia melubangi sabuknya supaya ia bisa mengikat lebih erat untuk menahan lapar. Beruntungnya ia membawa buku tanaman yang bisa dia gunakan untuk mencari tanaman yang bisa dimakan. Kemudian ia menemukan sebuah tanaman sejenis umbi-umbian yang dianggap bisa dimakan. Esok harinya, Chris terbangun dengan kondisi tubuh yang menggigil karena demam yang sangat tinggi. Ia pun membaca kembali bukunya untuk memastikan makanan yang ia makan. Ternyata tumbuhan itu merupakan sejenis tumbuhan beracun yang dapat menyebabkan kematian. Di sini Chris sudah putus asa dan tidak bisa lagi mengandalkan dirinya, yang kini tubuhnya sudah lemah tak berdaya. Ia hanya bisa berharap bertemu dengan pemburu hewan liar yang bisa menolongnya. Bahkan saking kurusnya, beruang pun sudah tak bernafsu untuk memakannya.
Kondisi Chris semakin hari semakin parah. Ia hanya bisa berdiam diri di dalam bus. Ia terus menyesali semuanya saat teringat kenangan indah bersama keluarganya. Hingga akhirnya ia masih berusaha untuk membersihkan diri, lalu memakai pakaian secara rapi untuk menyiapkan kematiannya. Dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bus seorang diri, tepat di bulan April tahun 1992. What if I were smiling? Like a bird on a tree. Di akhir cerita, tepat 2 minggu setelah kematiannya, akhirnya jasad Chris ditemukan sekelompok pemburu, lengkap dengan buku diarinya. Yang kemudian, buku itulah yang diadopsi oleh seorang penulis bernama Jon Krakauer, hingga menjadi buku terlaris di masanya, dan film pun berakhir.